Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akuntansi sektor publik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang standar akuntansi pemerintah, yang mana beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Anggun Aulia Ramadia, BP 2001-07-1010. Yang kedua yaitu Dina Agusti Rahayu dengan BP 2001-07-2022. Yang ketiga yaitu Hesti Endradianti dengan nomor BP 2001-07-2006. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Yofi Fitriani, dengan nomor BP 2001-07-1028. Baiklah, kami akan memulai presentasi kelompok kami dengan yang pertama yaitu standar akuntansi pemerintah. Saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Nah, kerangka konseptual akuntansi pemerintah atau yang sering disebut sebagai kerangka konseptual adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Nah, di mana kerangka konseptual ini sendiri berfungsi sebagai acuan dalam hal yang terdapat masalah akuntansi yang kemudian atau belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah, atau kerangka konseptual sendiri berfungsi sebagai acuan atau pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam akuntansi yang tidak ditulis atau belum ada standarnya dalam standar akuntansi pemerintah. Yang mana hal ini sendiri bertujuan sebagai acuan bagi yang pertama yaitu penyusun standar akuntansi dalam menjalankan tugasnya, yang kedua bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang tidak diatur dalam standar akuntansi, yang ketiga yaitu pemeriksaan bagi para pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi dan apakah para pengguna laporan keuangan menafsirkan sesuai dengan standar akuntansi yang telah disediakan atau tidak. Adapun dasar hukum dalam pengaturan standar akuntansi atau dalam kerangka konseptual ini yaitu mengacu pada peraturan pemerintah tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yang mana yang pertama yaitu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah atau lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Endradianti dengan nomor BP 2001072006. Baiklah, di sini Hesti akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dan teknis akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Yang pertama, adanya pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Pembukuan tunggal ini sering disebut dengan single entry, yaitu sistem pencatatan transaksinya yang dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksi ini berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan double entry adalah sistem pencatatan transaksinya yang dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini, proses pencatatan tersebut ada sisi debit dan kreditnya. Debit adalah sisi sebelah kiri dan kredit adalah sebelah kanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Agusti Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Yang pertama yaitu persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu aset. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana.
Yang kedua, aset ditambah belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana tambah pendapatan dan ditambah penerimaan pembiayaan. Yang ketiga yaitu aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Yang keempat yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan dan dikurang dengan belanja. Keempat, tahap persamaan akuntansi tersebut dapat berlaku untuk akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan 1-3. Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi tersebut yaitu yang pertama aset. Aset merupakan sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ekuitas dana. Ekuitas dana ini merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas dana lancar. Yang kelima ada belanja. Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar. Terus yang terakhir pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya mari kita lihat bagian konsep debit dan kredit. Konsep debit dan kredit ini merupakan suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit atau kreditnya. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya kewajiban, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit. Jika mengakibatkan berkurangnya kewajiban, pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit atau kreditnya. Tahap berikutnya yaitu penjurnalan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi berpasangan atau double entry system. Dalam sistem ini dikenal istilah penjurnalan. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening atau akun dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke dalam rekening atau akun. Oleh karena itu, jurnal sering disebut sebagai the books of original entry. Dengan adanya jurnal, pencatatan ke rekening atau akun menjadi lebih mudah, sebab jurnal memilah-milah transaksi pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening atau akun yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening atau akun. Rekening-rekening yang digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, rekening atau akun merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Untuk kelompok aktiva misalnya akan dijumpai rekening atau akun, kas untuk mencatat kas, rekening piutang untuk mencatat piutang, pajak, piutang retribusi, dan lain-lain. Dalam kelompok ekuitas dana akan dijumpai antara lain rekening ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Transaksi ekonomi mula-mula dicatat menggunakan jurnal. Kemudian jurnal tersebut diposting ke rekening-rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting.
Posting ini merupakan posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap data transaksi dibawa ke tiap-tiap rekening atau akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan The Books of Final Entry. Yang selanjutnya yaitu saldo normal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep debit dan kredit, sisi kiri atau debit digunakan untuk mencatat kenaikan saldo rekening aktiva, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, sisi kanan atau kredit digunakan untuk mencatat kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan. Dengan kata lain, saldo normal rekening kelompok aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan adalah debit, sedangkan saldo normal rekening kelompok kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan adalah kredit. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan identitas ekonomi pada suatu saat tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktiva operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, di mana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Di samping itu juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang digunakan oleh yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan jangkanya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ada pemakaian laporan keuangan pemerintah. Para pengguna kategoris sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu penerima pelayanan atau wakil-wakilnya, seperti masyarakat, pembayar pajak, dan konsumen. Yang ketiga yaitu penyedia sumber dana atau wakil-wakilnya, seperti kreditor, investor, donor, dan pemerintahan atas. Yang ketiga ada pihak-pihak lain seperti pemimpinan, SKPD atau PPKD, yang ada juga asosiasi profesi, para
pemerhati pemerintah daerah. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Ramadia. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai proses penjurnalan pada akuntansi pemerintah daerah. Nah, sebenarnya proses penjurnalannya mungkin sama ya. Yang berbeda itu mungkin hanya pada sisi akunnya, akun-akun yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah itu sendiri. Nah, sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2014, pasal 7 dan lampiran 3 itu mengenai BAS atau bagan akun standar. Di sana udah dijelaskan dengan detail mengenai akun-akun yang kita gunakan dalam proses penjurnalan pada akuntansi pemerintah daerah. Nah, di akuntansi pemerintahan daerah ini biasanya pencatatannya ada 2 jurnal. Ada yang namanya jurnal finansial dan jurnal pelaksana anggaran. Nah, gimana? Untuk jurnal finansial ini itu biasanya memuat akun-akun seperti akun aktiva, kewajiban, ekuitas, kemudian pendapatan LO, dan kemudian beban. Itu untuk yang jurnal finansial. Dan adapun untuk jurnal pelaksana anggaran biasanya itu memuat seperti pendapatan LRA, kemudian belanja, transfer, pembiayaan gitu. Nah, mungkin untuk di bagian ini kita langsung saja masuk ke contoh ya, karena ini lebih ke praktiknya begitu. Kita akan masuk dulu ke contoh bagaimana sih pencatatan pendapatan begitu kan pada pemerintahan daerah begitu. Nah, kita akan masuk ke akuntansi pendapatan. Misalnya sama seperti akuntansi juga, ini pendapatan ini diakui pada saat kas sudah bertambah di rekening kas daerah itu sendiri, baru diakui gitu kan. Nah, kemudian apabila pendapatannya langsung kita setorkan ke kas pemerintah daerah, maka itu SKPD akan mencatat realisasi pendapatan, kemudian melakukan pengurangan terhadap utang kepada BUD begitu. Contoh soal misalnya Provinsi X memberikan kuasa kepada perusahaan Y untuk memungut pajak yaitu misalnya, dan kemudian ada biaya pungutan pajaknya sebesar 2% begitu. Nah, jadi itu tuh penjurnalannya itu bisa langsung saja ya. Penjurnalannya untuk yang SKPD langsung membuat jurnal itu kan kita ada pendapatan pajak, jadi kita tetap mengkreditkan pendapatan pajak, kemudian mendebetkan utang kepada BUD dengan nilai 100 juta. Kemudian adapun untuk potongan tadi, biaya pungutan tadi, kita langsung juga mendebetkan yang namanya belanja modal, belanja barang begitu. Kemudian dengan mengkreditkan piutang dari BUD begitu. Kemudian itu adalah jurnal yang dibuat oleh SKPD. Ada lagi jurnal yang dicatat atau dilakukan oleh BUD itu sendiri. Kalau BUD itu kan karena pendapatannya langsung masuk ke dia, jadi maka jurnalnya langsung kas di kasda pada pendapatan pajak. Nah, kemudian untuk yang biaya pungutan tadi langsung ke belanja barang pada kas di kasda begitu, karena langsung berhubungan dengan kas begitu. Nah, jadi itu untuk pendapatan. Kemudian ada yang kedua yang namanya belanja. Belanja itu sama seperti pengeluaran yang kita keluarkan begitu. Nah, untuk belanja ini sama halnya seperti pendapatan tadi, diakui pada saat uang kita sudah keluar. Nah, belanja ini juga bisa dilakukan dengan 2 cara. Ada yang langsung dari kas bendahara daerah itu sendiri, ataupun ada melalui dana kas kecil yang telah disiapkan sebelumnya gitu. Kemudian kita akan mencontohkan untuk metode yang langsung dari kas di bendahara umum, misalnya belanja pegawai dengan menggunakan SP2DLS sebesar 50 juta dengan potongan pajak sebesar 3 juta begitu kan. Nah, maka itu adapun jurnal yang dibuatkan oleh SKPD itu sendiri merupakan belanja pegawai pada piutang dari BUD senilai 50 juta tadi. Kemudian yang dijurnalkan oleh BUD sendiri adalah belanja pegawai pada kas di kasda sebesar 50 juta. Kemudian untuk potongan pajak tadi biasanya SKPD tidak mencatat, dan untuk pajak biasanya langsung dicatat oleh bendahara umum daerah. Jadi mereka mencatat kas di kasda pada penerimaan PFK atau penerimaan dari pihak ketiga, yaitu sebesar 3 juta begitu. Nah, kemudian kita contohkan lagi misalnya untuk yang
dari dana kas yang sudah dibentuk sebelumnya. Misalnya kayak pembentukan dana awalnya diberikan uang 10 juta kepada bendahara pengeluaran untuk uang persediaan begitu kan. Kemudian jurnal yang dicatat oleh SKPD adalah kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari BUD senilai 10 juta. Dan adapun jurnal yang dicatat oleh BUD yaitu uang muka untuk SKPD pada kas di kasda senilai 10 juta juga. Nah, kemudian apabila uang ini digunakan misalnya untuk belanja perjalanan dinas begitu kan, belanja perjalanan dinas senilai 8 juta, kemudian diajukan SP2DGU dan dipertanggungjawabkan kepada SKPKD, kemudian diterima, maka dikeluarkan SP2DGU senilai nominal yang sama begitu kan. Maka jurnal yang dibuat oleh SKPD adalah belanja barang pada piutang dari BUD senilai 8 juta juga. Kemudian yang dicatat oleh BUD itu sendiri adalah belanja barang pada kas di kasda begitu. Pada dasarnya itu jurnalnya sama ya, mungkin hanya perbedaan di bunyi soal, yang mana di soalnya biasanya dibunyikan ini langsung dari kas di kasda, kalau ini melalui dana kas kecil dulu, kemudian baru diganti dengan SP2DGU begitu. Kemudian untuk belanja ini juga ada yang namanya penerimaan belanja kembali, dimana kan kita udah benar-benar hati-hati mencatatnya, tetapi mungkin ada sedikit terjadi kesalahan, maka akan dilakukan jurnal koreksinya. Nah, misalnya kalau untuk belanja yang akan kita terima kembali itu tuh terjadi atau diketahui pada tahun yang bersangkutan, maka itu kita akan mencatatnya langsung mengurangi belanja pada tahun yang bersangkutan. Namun apabila itu diketahui adalah tahun atau periode berikutnya, maka itu bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah begitu. Contoh misalnya Juni 2006 itu diterima kembali tuh belanja senilai misalnya 3 juta gitu kan. 3 juta yang mana itu dari tahun yang bersangkutan juga, maka itu jurnal yang dilakukan oleh SKPD adalah kita akan mendebitkan piutang dari BUD, kemudian mengkreditkan belanja barang yang dimaksudkan begitu, itu senilai 3 juta. Nah, kemudian ada pun jurnal yang dibuat oleh BUD yaitu mereka akan mendebitkan kas di kasda karena kan langsung masuk kasnya begitu, kemudian akan mengkreditkan yang namanya belanja barang tadi. Nah, kemudian itu apabila terjadi di tahun yang sama gitu. Kemudian ada pun yang misalnya kayak berbeda tahun, misalnya kita menerima belanja dari tahun sebelumnya begitu kan, maka kita akan melakukannya sebagai pendapatan. Misalnya kayak belanja tahun sebelumnya itu senilai 5 juta begitu kan, maka kita sebagai BUD kita akan mencatat bahwa kita akan mendapatkan utang kepada BUD, kemudian mengkreditkan pendapatan lain-lain PAD yang sah itu senilai 5 juta tadi. Kemudian ada pun jurnal yang dibuat oleh BUD itu sendiri adalah ia akan langsung mendapatkan kas di kasda pada pendapatan lain-lain karena kan langsung menambah kas mereka begitu. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga ya, itu ada namanya pembiayaan. Ada namanya penerimaan pembiayaan, ada juga pengeluaran pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan itu sendiri merupakan transaksi pengeluaran kita ataupun penerimaan kita yang sewaktu-waktu dapat kita bayarkan kembali maupun kita terima kembali. Nah, contohnya yang pertama itu penerimaan pembiayaan, biasanya itu berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, penjualan investasi begitu. Nah, contoh soalnya misalnya kita menerima pinjaman dari pemerintah pusat senilai 500 juta, maka kan kita akan menjurnal kas di kasda kita bertambah 500 juta. Kemudian kita akan mengkreditkan yang namanya penerimaan pinjaman sebesar 500 juta juga. Kemudian ada pun jurnal yang kedua itu kita akan mendebitkan dana yang harus kita siapkan untuk pembayaran utang jangka panjang ini sebesar 500 juta, kemudian dengan mengkreditkan
yang namanya utang kepada pemerintah pusat sebesar 500 juta itu untuk penerimaan pembiayaan. Nah, adapun untuk yang pengeluaran pembiayaan itu biasanya berasal dari saat kita penyetoran modal atau penyertaan modal begitu kan. Kemudian melakukan investasi atau kita melakukan pembelian pinjaman. Nah, contohnya misalnya kita melakukan penyertaan modal nih sebesar 500 juta sebesar 100 juta kepada pemerintah daerah, maka jurnal yang kita buat adalah pengeluaran penyertaan modal, kemudian di kreditnya itu kita langsung mengkreditkan kas dari kita karena kan kas kita kan langsung berkurang itu sebesar 100 juta. Nah, kemudian jurnal yang kedua kita akan membuat yang namanya penyertaan modal atau penyertaan modal Pemda karena kan kita memang menyetorkan begitu kan. Kemudian lalu adapun juga kita akan mengkreditkan yang namanya diinvestasikan dalam investasi jangka panjang karena kan untuk investasi ke Pemda itu biasanya jangkanya lebih dari 5 tahun dan itu biasanya masuk ke investasi jangka panjang. Itu yang kedua. Nah, adapun yang dimaksud dengan yang namanya pembiayaan neto, nah itu adalah seperti kita menyelesaikan sebenarnya berapa sih pembiayaan neto kita pada tahun ini begitu. Misalnya penerimaan atau kita penerimaan pinjaman itu sebesar 200 juta. Kemudian ada juga pengeluaran pembiayaan kita sebesar 250 juta. Maka kan lebih besar pengeluaran pembiayaan kita kan. Berarti kan kita akan mendebetkan yang namanya penerimaan pinjaman atau penerimaan pembiayaan sebesar 200 juta. Kemudian kita juga akan mendebetkan yang namanya pembiayaan neto itu sebesar 50 juta dan mengkreditkan yang lebih besar tadi itu sebesar pengeluaran pembiayaan sebesar 250 juta. Kemudian kita lanjut yang keempat lagi itu ada namanya akuntansi surplus atau defisit. Nah, di mana ini biasanya dapat kita temukan itu di jurnal penutup begitu kan. Nah, surplus atau defisit ini mungkin kalau dalam akuntansi sektor swasta ya itu sama dengan kayak laba atau rugi gitu kan. Nah, jadi contoh soalnya misalnya ada estimasi pendapatan itu diketahui senilai 1.000 miliar. Kemudian yang terrealisasi hanya 950 miliar. Kemudian apropriasi belanjanya yaitu senilai 1.250 miliar, sedangkan untuk realisasi belanjanya sendiri hanya 1.100 miliar begitu. Jadi pertama kita harus tutup dulu nih yang namanya apropriasi sama estimasi tadi dengan jurnal yang untuk belanja yaitu adalah yang apropriasi belanja pada estimasi apropriasi belanja itu senilai 1.250 miliar. Kemudian yang untuk pendapatan tadi kita mencatatnya alokasi estimasi pendapatan pada estimasi pendapatan senilai 1.000 miliar begitu kan. Nah, kemudian adapun untuk yang telah terrealisasi tadi itu kita catat untuk mengetahui surplus atau defisitnya begitu kan. Dengan cara itu kan tadi kan lebih besar beban gitu kan atau belanja begitu. Jadi secara otomatis dapat kita simpulkan secara gambaran besar itu mengalami defisit. Jadi kita akan mendebetkan pendapatan tadi senilai 950 yang telah terrealisasi, kemudian surplus ataupun defisit senilai 150, kemudian terakhir di kredit yaitu adalah belanja senilai 1.100 gitu kan, 1.100. Kemudian yang kelima ada namanya akuntansi silpa atau SIPA gitu kan, atau sisa lebih pembiayaan anggaran ataupun sisa kurang pembiayaan anggaran. Nah, di mana di sini biasanya itu contohnya itu seperti kayak untuk berhubungan dengan defisit dan anggaran tadi begitu kan. Misalnya contoh soalnya diketahui surplus atau defisit kita bersaldo kredit senilai 100 juta, kemudian adapun pembiayaan neto kita itu bersaldo debit senilai 50 juta, maka kan itu kita bisa menentukan apakah itu silpa ataupun sikpa begitu kan. Kita akan menjurnalnya dengan jurnal itu adalah surplus atau defisit tadi kan di kredit tuh, maka kan kita debetkan senilai yang tadi itu sebesar 100 juta. Kemudian kita juga punya pembiayaan neto kita bersaldo debit, kemudian kita kreditkan sebesar 50 juta tadi kan. Nah, kemudian untuk sisanya kan ada di sebelah kredit tuh berkurang, maka itu adalah silpa, itu akunnya adalah silpa atau sisa lebih anggaran karena kan kita lebih gitu kan, karena kita surplus.
jadi besar gitu, atau kita laba maka kita mempunyai lebih dana gitu, atau dinamakan sisa lebih pembiayaan anggaran itu sebesar 50 juta juga di kredit. Kemudian adapun yang terakhir yaitu adalah transaksi pendapatan belanja dan juga pembiayaan berbentuk barang begitu. Nah, contohnya misalnya diterima hibah dari UNICEF sebesar 200 juta gitu kan. Nah, kemudian maka kita ada dua jurnal juga nih, ada yang berasal dari SKPD, ada juga yang dicatat oleh BUD itu sendiri. Nah, adapun yang untuk untuk SKPD itu sendiri kita akan mencatat yaitu utang kepada BUD seperti halnya yang tadi, utang kepada BUD pada pendapatan hibah itu senilai 200 juta. Kemudian kita juga akan mencatat barang modal atau barang modal peralatan dan mesin dan juga piutang dari BUD begitu kan. Itu senilai 200 juta juga. Kemudian nih yang terakhir itu adalah kita akan mencatat peralatan bensin, kemudian di kreditnya diinvestasikan yang namanya diinvestasikan dalam aset tetap itu senilai 200 juta juga. Kemudian adapun jurnal yang dicatat oleh BUD itu sendiri merupakan hanyalah satu jurnal, itu belanja modal peralatan dan mesin pada pendapatan hibah itu senilai 200 juta. Jadi pada dasarnya itu pencatatannya lebih sedikit gitu yang untuk BUD, karena BUD hanya mencatat pokoknya saja, sedangkan kita SKBD kita yang menerima maka jurnal kita pun akan lebih kompleks begitu. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak salah. Saya juga masih baru belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.